Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalis, berjumpa kembali bersama saya di Share Star, Sharing Sessions Mansel Star. Sobat Jurnalis, kali ini kita sudah mengundang dua bintang tamu spesial kita, yakni Kakak Andi Sakinah Nur Anissa dan Kakak Andi Radian Sirat. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kakak-kakak sekalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bagaimana Kak Anissa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Sakinah Nur Anissa. Di sekolah saya kerap disapa dengan Niskan atau Nisa. Sejak sekolah saya itu pernah masuk di anggota OSIS dan anggota ekskul jurnalistik. Untuk Kak Radit? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Andi Radian Sirat. Biasa dipanggil Radit. Saya dulunya SD di Palu, tapi gara-gara ada bencana jadi saya pindahan. Jadi saya pindah di waktu SMP dan kemudian saya berlanjut sekolah di sini. Alhamdulillah sudah lulus guys. Untuk pengalaman saya, ya saya sama seperti Nisa punya pengalaman organisasi juga, cuma bedanya saya adalah sebagai ketua MPK. Nah, Nah, jadi bagaimana perasaan kakak diundang ke podcast sebagai Mansel Star? Tentunya sangat senang dan juga menjadi suatu kebanggaan bagi saya sendiri sebagai salah satu alumni dari SMA Negeri 9 Jeneponto untuk bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Ya. Sebenarnya saya juga lumayan kaget ya. Kan malah saya mau bertanya sama kita, apa alasannya Andi ini mengundang saya gitu. Jadi, alasannya sendiri kan seperti yang kita ketahui, Kak Radit dan juga Kak Nisa ini merupakan dua pilar angkatan 16, yang dimana kakak ini berada di ranking paralel angkatan 16. Ada Kak Nisa ranking paralel 1 dan ada Kak Andi Radian Sirat di ranking paralel 2. Oke guys. Jadi itu alasan kami mengundang dua kakak spesial kita. Kak Nisa ini kan dikenal dengan karakternya yang lemah lembut, tapi di sisi lain Kak Nisa ini memiliki passion di dunia persilatan, bahkan sampai mewakili Kabupaten Jeneponto ke tingkat provinsi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak mengenai pengalaman kakak dan mengapa kakak tertarik di dunia persilatan Kak? Kalau dibilang menarik, sebenarnya untuk tahu pencaksilat saja itu awalnya saya tidak tahu. Karena sejak SD itu saya terinspirasi dari kakak sepupu saya. Beliau mengikuti organisasi karate. Nah di situ saya lihat, wah keren juga nih bela diri karate. Tapi seiring berjalannya waktu saya cari-cari informasi terkait pendaftaran karate sendiri yang ada di Jeneponto. Nah pas SD kelas 5 atau kelas 6 itu saya mendapatkan informasi bahwa ada pembagian formulir untuk pendaftaran karate, tapi pada saat itu saya tidak kebagian, jadi kehabisan formulir. Nah selang beberapa minggu saya mendapatkan formulir pencaksilat. Jadi di situ saya kasih tahu mama, bilang ini ada formulir pencaksilat sama dengan karate, tapi dia bela diri juga. Jadi untuk mengobati tidak bisanya saya daftar di karate, saya ke pencaksilat. Di situ saya ajak adik saya dan adik sepupu juga, yaitu Isna. Saya ajak masuk pencaksilat. Jadi di situ saya mengenal. Kebetulan banyak juga teman-teman SD ikut. Jadi saya sama-sama mereka untuk latihan. Tentunya saya sangat senang awalnya karena saya kan suka bela diri, saya tertarik di dunia bela diri untuk menjaga diri juga. Jadi seiring berjalannya waktu saya ikut latihan terus, dan kebetulan pas itu ada event, yaitu kejuaraan daerah Jeneponto. Oh ya, sekedar informasi, saya masuk pencaksilat itu tahun 2018.
Nah, setelah latihan beberapa bulan, saya ikut kejuaraan pertama yaitu di Jeneponto sendiri yang diadakan di GOR. Di situ saya mengikuti lomba jurus tunggal karena kebetulan pelatih saya, Coach Andriani Mekarsari, mengkhususkan saya untuk ikut ke bidang seni yaitu jurus tunggal. Jadi saya ikut jurus tunggal. Kebetulan di CS keberuntungan saya dapat juara 1. Tentunya saya kaget juga. Kenapa ini saya baru pertama kali ikut kejuaraan? Alhamdulillahnya saya langsung juara 1. Nah, karena dari itu saya termotivasi untuk terus latihan, meningkatkan bagaimana jurus itu saya dalami, pahami. Setelah beberapa tahun, sekitar tahun 2021, saya ikut kejuaraan bergensi, kompetisi bergensi yaitu O2SN. Ini tingkat SMP. Jadi pada tahun 2021 itu saya ikut O2SN yang dilakukan secara online dan itu merupakan kompetisi yang terbesar saya menurut saya karena di situ alhamdulillahnya saya tembus ke nasional. Jadi saya mewakili provinsi juara 1 di seni. Alhamdulillahnya setelah itu saya mengikuti lagi beberapa event termasuk event nasional di Makassar yang diadakan se-Indonesia Timur. Di situ juga saya mendapatkan juara 1 seni tunggal dan juara 2 untuk seni fighter yang berkelahi. Nah, sobat jurnalis, bisa kita lihat banyak prestasi yang diraih oleh Kakak Nisa di dunia persilatan. Jadi tidak heran kalau Kak Nisa ini dikenal sebagai siswa yang berprestasi di angkatan 16. Nah, kita beralih ke Kak Radit. Jadi Kak Radit ini dikenal sebagai siswa yang sangat gemar dalam dunia catur. Nah, di mana pada tahun lalu Kak Radit berhasil meraih juara pertama sekabupaten di Jeneponto dan membawa SMA Negeri 9 Jeneponto menjadi juara. Nah, kalau boleh tahu Kak, sejak kapan sih Kak Radit ini tertarik dengan dunia catur Kak? Sebenarnya saya tidak tahu apapun tentang catur awalnya. Cuma mungkin umur berapa itu? Mungkin umur 5 tahun. Saya lihat ada om saya main catur di komputer gitu. Saya cuma sekedar lihat-lihat saja. Tapi setelah dilihat kayak menarik itu, lihat ada kotak hitam putih. Ini ada ini goyang begini, ini goyang begini. Nah, nanti kalau omku itu bisa pergi sekolah, saya diam-diam coba-coba, kubuka itu komputer, ku cari mana ini aplikasi catur. Oh ini, aku buka. Oh, lawan komputer masih level 1. Itu match pertama itu masih ingat sekali, ini saya kalah. Lalu saya menangis gitu. Kenapa ini? Padahal saya mengerti langkah-langkahnya. Kenapa saya kalah? Saya bodoh sekali ini kayaknya. Ya, dan pada akhirnya karena saya kalah itu saya coba-coba lagi, kayak latihan terus. Karena kan dulu tidak ada YouTube itu masih tidak smart sekarang kan ya. Jadi saya belajar pure otodidak, belajar tiap langkah dan pelajari langkah-langkah komputer itu dia seperti apa tuh. Singkat cerita, ternyata bapakku itu tahu cara main catur. Meskipun bukan seorang ahli atau bukan seorang master, tapi setidaknya dia punya pengalaman. Jadi dia mengajar saya basic dari catur itu sendiri. Nah, singkat cerita sampai saya kelas 4 itu lupa apa nama lombanya. Intinya lomba seleksi dulu lah ya. Lomba seleksi antar kecamatan, dulu kan saya di Palu. Nah, antar kecamatan saya itu kecamatan Mamboro. Nah, di situ itu lawan-lawanku semua itu kulibas ya. Lawan-lawanku itu kulibas. Setelah itu saya mikir, oh ternyata catur itu gampang gitu. Musuhku juga kayak gitu. Gampang. Dulu gue tuh kayak merasa sombong gitu. Ya kental memang dari gaya bahasaku, cuma itu ditampar waktu saya lanjut ke tingkat kota. Tingkat kota itu saya hampir sekali dapat juara 1, cuma di match terakhir saya dikalahkan oleh si juara satunya itu, jadi saya turun peringkat jadi peringkat keempat gitu. Jadi saya tidak dapat juara apa-apa. Nah di situ saya kembali menangis lagi, kecewa. Oh kenapa bisa? Dan setelah saya dewasa mungkin itu karena sifat-sifat sombong kan. Dari kecil sebenarnya saya sudah sadar gitu, cuma sadar tapi masih suka dilakukan gitu.
Dan itu masih terus berlanjut sampai tahap SMP. Kelas 1 itu saya, kelas 1 kelas 2 saya diundang untuk Praporda, karena ini fun fact yang menarik nih. Kalau anak SMP pada umumnya kan, kalau jam istirahat mereka kantin, cerita, ngerjakan tugas. Kalau saya tidak. Kalau saya itu kebetulan ada guru di SMP 1, dulu saya SMP di SMP Negeri 1 Binamu. Nah, di situ ada guru yang jago main catur. Jadi aku ajak terus nih. Itu skillnya malah di atas bapakku gitu. Jadi buat saya sendiri itu terkesan menantang. Kadang menang, kadang kalah, cuma ya saya lebih banyak menangnya. Ya, kebetulan si gurunya itu punya ikatan dengan Persatuan Catur seluruh Indonesia. Nah, jadi alhamdulillahnya saya diundang di situ. Terus diuji kemampuannya sama beberapa masternya itu fun fact, umur 40-50, jadi betul-betul senior. Jadi saya betul-betul dididik di sana. Saya banyak belajar dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai perwakilan lomba untuk Praporda. Lupa tahun berapa, intinya masih SMP, masih Praporda. Karena saya waktu itu juara SN 1 sekabupaten tingkat Jeneponto gitu. Saya diundang, ya udah saya main-main cari pengalaman, ya juara itu juara 1 alhamdulillah. Terus gue lanjut lagi di Porda, ya. Kalau waktu di Porda itu ceritanya itu sama seperti yang waktu di tingkat kota, yang waktu di Palu, waktu masih SD, dimana saya hampir saja mendapatkan juara 1, cuma karena ya mungkin dari ego ya jadi saya dijatuhkan gitu. Cuma ya mungkin itu bisa diambil hikmahnya supaya kita tidak boleh merasa untuk di atas angin. Kita harus selalu berimprovisasi dan yang paling penting jangan meremehkan lawan gitu. Ya itu ya selalu diasah-asah itu main catur. Kadang kalau memang gabut-gabut main catur. Tapi pada SMA ya ada tingkat kabupaten, tapi sebenarnya itu bukan terkabupaten saja. Ada orang-orang dari Takalar, master dari Takalar, dari Makassar, ada dari Parepare juga ada masuk. Ya intinya itu orang tua semua. Kan saya kaget kenapa saya ini orang paling muda di sini. Anak SMA 16 tahun main di sini. Itu bapak-bapak ada namanya gelar SHMH, SPD, MPD gitu. Orang tua semua gitu. Orang tua mungkin bercucu. Ya cuma saya tidak gentar ya. Cuma ingat-ingat juga apa yang pengalamanku sebelumnya. Ya, jangan meremehkan lawan. Ya ternyata pada permainan pertama ya langsung kaget, ternyata memang bapak-bapak memang skillnya ya itu ngeri itu. Ya jadi kan dari pengalaman pertama, dari pertandingan pertama itu saya mikir jangan diremehkan itu. Jadi saya terus lanjut sampai match terakhir. Ya alhamdulillah, karena saya memang ingat untuk selalu respect pada lawan, ya udah alhamdulillah gue bisa juara gitu. Nah, sobat jurnalis, itulah tadi cerita singkat dari Kak Radit mengenai dunia catur. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Kak Radit ini tidak mudah menyerah sampai membawa berbagai banyak kemenangan yang dipegangnya sendiri. Nah, sobat jurnalis, selanjutnya kita seperti yang kita ketahui, siswa-siswi SMA Negeri 9 Jeneponto tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga berfokus dalam berorganisasi. Seperti Kak Radit sendiri yang merupakan pemangku adat pramuka di SMA Negeri 9 Jeneponto pada tahun 2024 dan menjadi Ketua MPK tahun 2024. Seperti pula Kakak Nisa yang merupakan Sekretaris OSIS tahun 2024 dan merupakan salah satu anggota jurnalistik. Mungkin kakak bisa sharing bagaimana cara kakak mengatur waktu kakak baik di akademik maupun dalam berorganisasi, Kak. Baik, untuk cara mengatur waktu tersendiri itu tidak spesifik. Saya hanya menargetkan pada satu hari itu saya kasih target kayak semisal
Misal hari ini harus selesaikan tugas ini dan tugas ini di OSIS, tugas ini di sekolah. Jadi untuk jadwalnya sendiri itu saya fleksibel. Yang terpenting setelah pulang sekolah itu saya harus istirahatkan diri. Saya puas-puaskan dulu diri untuk bermain sosmed, bermain HP. Jadi setelah itu baru saya tancap gas untuk menyelesaikan target yang telah saya tuliskan dari awal. Jadi itu sih cara saya untuk mengatur waktu. Kalau Kak Radit sendiri bagaimana Kak? Kurang lebih sama ya seperti Nisa. Yang penting itu target. Kalian tuh harus tahu yang mana tugas prioritas kalian. Ingat bahwa tugas itu lebih prioritas daripada ya untuk sekedar bermain-main sosmed, buka IG atau WA. Tapi tetap, walaupun pintar, tapi tetap kita juga butuh hiburan. Seperti yang dari Nisa. Bahwa ini apa ya, kayak mungkin pandangan orang masyarakat itu kalau lihat orang pintar, oh pasti dia belajar terus. Oh tidak, itu salah persepsi. Ini buktinya saya Nisa pulang sekolah dia scroll dulu. Kurang lebih saya juga begitu. Kalau saya ya biasa buka bacaan, main catur, karena itu hobi, kebetulan juga hobi saya gitu, dan bisa dilakukan di mana saja. Ya, terus nonton channel catur juga. Terus biasa juga buka-buka IG. Nah, intinya orang pintar itu bukan hanya belajar terus ya guys, dan buka sosmed juga. Iya, harus imbang. Baik Kak, karena kan kakak berdua aktif di dunia organisasi dan juga meraih prestasi di akademik. Lalu bagaimana respon orang tua kakak selama aktif dalam berorganisasi Kak? Kalau dibilang respon orang tua sih sebenarnya mereka sangat mendukung dan justru mengharuskan karena mereka yakin bahwa kalau kita di organisasi itu ada beberapa skill yang bisa kita kembangkan, bisa membangun relasi. Kebetulan juga orang tua saya itu merupakan orang yang aktif berorganisasi sejak sekolah, jadi mereka itu sering memberikan motivasi-motivasi, menceritakan pengalamannya bagaimana saat beliau berorganisasi. Kan dari situ saya termotivasi bahwa wah keren juga organisasi, bisa cari relasi, bisa tingkatkan skill, bisa mengatur waktu begitu. Jadi kalau Kak Radit bagaimana? Kalau soalnya respon orang tua, sebenarnya orang tua itu membebaskan. Saya itu mau apa, misal mau ikut organisasi ini asalkan memang tidak mengganggu jadwal gitu, tidak mengganggu prioritas tugas-tugas kita seperti itu. Semua tergantung orang tua. Semua tergantung saya kalau orang tua gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang telah ditanyakan pada podcast tahun lalu yang ditanyakan ke Kakak Wahyu Reski Hidayat Amir. Nah, jadi kenapa Kakak memilih menyibukkan diri dalam dunia organisasi, sedangkan banyak teman-teman kita yang mengatakan bahwa masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi mereka mengisi masa mudanya dengan bersenang-senang Kak. Jadi orang tua itu memang mengharuskan saya untuk mencari pengalaman-pengalaman yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya pengalaman itu ya pengalaman bermanfaat untuk masa depan kita. Jadi dalam berorganisasi saya mendapatkan berbagai macam pelajaran yang berguna untuk saya di masa depan, seperti bagaimana kita mencari pengalaman untuk memimpin, memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya lebih memilih untuk berorganisasi daripada bersenang-senang, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya memanfaatkan masa sekolah ini untuk mencari pengalaman-pengalaman yang bermanfaat untuk menikmatinya nanti apabila saya lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Lalu kalau Kak Radit sendiri bagaimana Kak? Nah, sebenarnya itu adalah statement yang keliru ya. Itu adalah sebuah mindset yang salah kalau menurut saya. Kalian berdua sudah pasti tahu bahwa organisasi seberapa menyenangkan itu dalam berorganisasi. Memang organisasi itu punya banyak tugas yang harus dikerjakan. Selain itu kita sebagai anak sekolah juga ada tugas-tugas tersendiri dari para guru-guru maper. Tetapi alasan sebenarnya kita ingin masuk organisasi selain memang karena pengalaman dan relasi
juga dari relasi itu sendiri ada ada candaan dan hiburan yang menyelingi gitu. Jadi bukan hanya stres yang didapat, tapi justru lebih banyak kebahagiaannya dalam berorganisasi daripada stres karena tugas-tugas yang diberikan. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Kak Radit dan juga Kak Niskan, menurut saya sendiri setuju dengan apa yang dikatakan bahwa dunia organisasi itu bukan hanya melelahkan tetapi memiliki banyak manfaat, dan menurut saya sendiri dunia organisasi itu betul-betul bermanfaat karena dapat membuat kita sendiri dapat berkembang di dunia organisasi dan memiliki banyak relasi. Tetapi bagaimana teman-teman sekalian menanggapi hal tersebut? Nah, selanjutnya Kak, saat ini Kakak telah berstatus alumni sepanjang 3 tahun bersekolah. Apakah ada hal yang menarik dan berkesan yang terjadi sepanjang 3 tahun ini Kak? Mau Radit duluan atau gimana? Saya. Bebas. Kalau hal menariknya itu mungkin dari segi pertemanannya. Saya sangat bersyukur berada di kelas MIPA 1 karena kebetulan teman-temannya itu sangat harmoni, kompak, terus kerjasamanya kuat lah. Terus pengalaman yang sangat berkesan itu ketika Porseni setiap tahunnya mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi yang paling berkesan itu ada pada Porseni kelas 12, di mana teman-teman itu saya sangat rasakan perkembangan dari lebih mementingkan kepentingan kelas, solidaritasnya sangat tinggi. Terus ada banyak momen-momen yang sangat lucu, terus sangat sangat berkesan bagi kami di 12 MIPA 1. Jadi Porseni itu merupakan momen yang paling berkesan bagi saya sendiri sebagai anggota dari 12 MIPA 1 dan Siansel. Bagaimana dengan Radit? Kalau kita fokusnya kepada kegiatan besar kayak Porseni, kalau saya lebih ke momen-momen di dalam kelasnya, momen di kelas dan momen-momen saat kita menyusun kalau kita mau ikut lomba-lomba apa, itu mungkin hal yang sepele, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat mendalam karena di situ setiap karakter dari para siswa-siswa, dari para teman-teman kita itu kelihatan di situ. Dari cara mereka berbicara, berdiskusi gitu. Ini yang buat saya mention dari yang dibilang Nisa, Porseni itu sebenarnya buat MIPA 1 itu sendiri, saya nggak tahu ya kalau kelas lain, tapi kalau buat MIPA 1 itu sendiri itu sangat berarti. Waktu kelas 12 itu sebenarnya kelas kami itu punya banyak masalah internal. Nah, saat itu karena saya menjabat sebagai ketua kelas ya. Sejujurnya gue tuh capek marah-marahin mereka tiap hari, tiap minggu itu. Cuma memang karena yang seperti yang dibilang Nisa, mereka punya solidaritas yang kuat. Sejujurnya saya kaget kenapa mereka bisa mendengarkan apa yang saya bilang. Padahal sebelumnya itu tidak tuh. Sebelumnya intinya kacau lah waktu kelas 12 itu. Tapi secara mengejutkan di Porseni itu mereka membuktikan sendiri bahwa kelas 12 MIPA 1 itu sesolid itu. Jadi buat MIPA 1 Porseni kelas 12 itu adalah momen yang paling berarti ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan dan harapan Kakak untuk adik-adik SMA Negeri 9 Jeneponto ke depannya Kak? Untuk adik-adik Semansel, semangat dalam mengerjakan tugas, menjalani hari-harinya di Semansel. Kalian itu pasti bisa untuk menyelesaikan SMA-nya. Kalian juga harus ingat bahwa masa SMA itu adalah masa terindah, jadi nikmati masa-masa SMA-nya karena waktu itu tidak terasa. Jadi kalian harus semangat untuk mengharumkan nama baik SMA Negeri 9 Jeneponto ke tahun-tahun selanjutnya. Untuk saya sendiri, ya selamat mengerjakan tugas-tugas, apalagi tugas matematika ya. Nah, pasti anak-anak SMA 9 itu sudah tahu memang tugas matematika, apalagi tugas matematikanya Panto. Selamat menikmati ya. Nah, saya rasa ini sangat mewakili ya.
Dan juga sedikit pesan, belajar UTBK guys, serius percaya. Iya, penting. Belajar UTBK, SKD ataupun ujian-ujian masuk ke perguruan negeri itu belajar memang dari sekarang guys, karena gimana ya? Karena setelah SMA kalian tidak tahu kalian itu lolos SNBP atau tidak. Tuh. Jadi supaya jaga-jaga kalian harus belajar SNBP. Karena nanti menyesal sendiri guys. Ketika ada teman-teman kalian yang sudah kuliah lalu kalian sendiri masih gap year itu. Kalian akan menyesal sendiri. Jadi pesan saya, belajar SNBP, belajar SKD, belajar apapun, tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Belajar, jangan malas. Ingat kali ini siswa SMA 9, oke? Ya, tentukan arahnya dari sekarang. Jadi ada sedikit kalimat untuk adik-adik sekalian, yaitu kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk hebat. Nah, sahabat jurnalis, itulah podcast kita kali ini, yakni Share Star, Sharing Sessions Marcel Style. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.